1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan A. Konstitutif, B. Legislatif, C. Eksekutif, D. Yudikatif, E. Eksaminatif. Jawaban yang benar adalah C. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif memiliki makna kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Hal ini termasuk kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. 2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan A. Konstitutif, B. Legislatif, C. Federatif, D. Yudikatif, E. Eksaminatif. Jawaban yang benar adalah C. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan ini meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga A. MPR, DPR, DPRD dan DPD, B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, di mana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah kekuasaan A. Konstitutif, B. Legislatif, C. Federatif, D. Yudikatif, E. Eksaminatif. Jawaban yang benar adalah A. Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR. Hal ini merujuk pada Pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan pasal tersebut, badan yang dimaksud adalah A. Menteri Keuangan RI, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Gubernur Bank Indonesia, E. Badan Pemeriksa Keuangan. Jawaban yang benar adalah E. BPK sebagai lembaga negara, dibentuk berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Kedudukan BPK diatur pada bagian tersendiri di dalam Bab 8A Pasal 23E yang menyatakan, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut Pasal 11 UUD NRI tahun 1945 adalah titik-titik departemen, A. Menetapkan dan mengesahkan APBN, B. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan, C. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin departemen, D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain, E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Jawaban yang benar adalah E. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11,
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 7. Bentuk kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI tahun 1945 adalah dalam bentuk A. Pemberian grasi, B. Penentuan pejabat daerah, C. Pembuatan undang-undang, D. Pengangkatan menteri negara, E. Pengamandemenan UUD 1945. Jawaban yang benar adalah C. Kemitraan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif di Indonesia terwujud dalam 3 bentuk kemitraan, yaitu kemitraan dalam membentuk undang-undang, menyusun rencana anggaran dan pendapatan negara, serta kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemitraan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif di Indonesia terwujud dalam 3 bentuk kemitraan, yaitu kemitraan dalam membentuk undang-undang, menyusun rencana anggaran dan pendapatan negara, serta kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jawaban yang benar adalah D. Pernyataan yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial, ditandai pada nomor 4 dan 6. 9. Isi dari Pasal 25 AUUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, di mana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan landas kontinen, landas laut teritorial, dan Z. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang berarti pulau di atas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia. D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, di mana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah Nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya. E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan keanekaragaman budaya dan etnis. Jawaban yang benar adalah B. 10. Berdasarkan Pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan, setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Bermakna, A. Jika ada warga negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal di mana saja. B. Warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah negara lain, yang penting memiliki domisili di Indonesia. C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu, dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri. D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari negara, dan sewaktu dapat kembali lagi. E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali. Jawaban yang benar adalah C. 11. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari A. Darat, Malaysia, batas laut dengan negara, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina, B. Samudera Hindia dan perairan negara India, C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik, D. Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia, E. Samudera Hindia dan benua Australia. Jawaban yang benar adalah D. Pada bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. 12. Prinsip laut bukan sebagai pemisah,
Tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960, B. Hukum Laut PBB 1982 tentang Unclos, C. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, DUDN RI tahun 1945 Pasal 25A, E. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jawaban yang benar adalah A. Maknanya adalah laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. 13. Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah A. Pendukung negara, B. Penduduk negara, C. Warga negara, D. Rakyat negara, E. Kaula negara. Jawaban yang benar adalah B. Penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal tetap, atau berdomisili tetap di dalam wilayah negara. 14. Yang menjadi warga negara, ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945, A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 26 ayat 1, D. Pasal 26 ayat 2, E. Pasal 26 ayat 3. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 26, ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 15. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah A. Faktor usia, B. Faktor studi, C. Faktor tinggi badan, D. Faktor jangka waktu, E. Faktor tempat kerja keturunan. Jawaban yang benar adalah D. Yang membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah domisili atau tempat tinggal resmi. Penduduk mempunyai domisili dan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu lama. Sedangkan bukan penduduk hanya tinggal sementara di domisili. 16. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara, A. Tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota negara, B. Tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada negaranya, C. Tidak menerima perlindungan dari negara, D. Tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses politik, E. Tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri. Jawaban yang benar adalah E. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu, seorang warga negara tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri. 17. Pada hakikatnya, sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Almond, B. Soekarno, C. Robert Dahl, D. David E. Aston, E. Rusadi Kartaprawira. Jawaban yang benar adalah E. Menurut Rusadi Kartaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain, dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. 18. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan A. Interest Group, B. Pressure Group, C. Political Figures, D. Infrastruktur politik, E. Suprastruktur politik.
Jawaban yang benar adalah E. Suprastruktur politik adalah organisasi atau lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut. Komponen suprastruktur politik adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. 19. Perhatikan lembaga di bawah ini. 1. Lembaga swadaya masyarakat, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Komisi Pemberantasan Korupsi, 5. Presiden dan Wakil Presiden, 6. Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor A123 dan 4, B134 dan 5, C135 dan 6, D235 dan 6, E345 dan 6. Jawaban yang benar adalah D. Lembaga suprastruktur terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan KY. 20. Pada dasarnya infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali A. Partai politik, B. Lembaga negara, C. Kelompok penekan, D. Kelompok kepentingan, E. Pendapat umum bersama media massa. Jawaban yang benar adalah B. Lembaga negara adalah organisasi resmi, atau formal negara atau pemerintahan, sehingga bukan merupakan infrastruktur politik, melainkan merupakan suprastruktur politik. 21. Perhatikan kewenangan MPR. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara. 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan perubahan UUD. 5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 6. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya perubahan UUD NRI tahun 1945 ditandai oleh nomor A12 dan 3, B24 dan 6, C34 dan 5, D34 dan 6, E45 dan 6. Jawaban yang benar adalah E. Kewenangan MPR setelah amandemen 1945 antara lain, mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 22. Menurut Pasal 2 Ayat 1, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca perubahan keempat UUD NRI tahun 1945 terdiri dari A. DPR dan MPR, B. DPR dan DPD, C. DPR dan DPRD, D. DPD dan DPRD, E. DPRD 1 dan DPRD 2. Jawaban yang benar adalah B. Pada Pasal 2, Ayat 1 yang menyebutkan susunan MPR yang terdiri atas anggota DPR, dan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, diubah menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. 23. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI tahun 1945 Pasal 11, yaitu A. Menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun, B. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian, C. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain, E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Jawaban yang benar adalah E. Pasal 11 UUD 1945, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 24. Menurut UUD NRI tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian Presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah
A. Mahkamah Agung, B. Rakyat yang memilih, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawaban yang benar adalah D. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh DPR. 25. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal A. Menetapkan UU, B. Menyatakan perang, C. Menetapkan anggaran, D. Mengangkat duta dan konsul, E. Mengangkat menteri-menteri. Jawaban yang benar adalah C. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 pasal 23 ayat 1, dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bunyi pasal 23 ayat 1, adalah anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.